kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Mohon izin para senior, fasilitator, dan semuanya yang hadir di Zoom kita pada pagi hari ini. Saya Izuki Mahasona, panggil saja Izu kalau susah ya, karena dari kemarin nama saya beda-beda gitu ya. Jadi ada Izumi, ada Izu, ada Isuzu, ada Izi gitu ya. Mudah-mudahan setelah ini Ada Izudin juga. ya tuh. Setelah ini kita lebih mengenal lagi dan boleh dipanggil Is juga boleh. Banyak panggilan yang dapat disematkan ke saya, insya Allah aman. Kalau Dokter Elsa biasa panggil saya Is ya dok. J. Mohon izin, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam refleksi ini sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya, terutama fasilitator kami dan juga Ibu MOT kami yang istimewa gitu ya. Kemarin kita mendapatkan input dari satu MOT dan juga ada 4 fasilitator hebat. Yang pertama adalah BLC dari Bunda Dr. Eli sendiri sebagai MOT. Kemudian yang kedua ada kebijakan mutu pelayanan kesehatan. Yang ketiga ada kode etik surveyor akreditasi puskesmas dan klinik disampaikan oleh Dr. Dovi. Kemudian yang keempat, standar instrumen akreditasi puskesmas bab 1 yang disampaikan oleh Dr. Emri dan juga Dr. Cantik, Dr. Ella. Kemudian yang kelima, bab 2 dan 3 disampaikan oleh Bunda Momi, Dr. Emri. Dan yang keenam adalah bab 4 oleh Dr. Emri juga. Dan yang terakhir disampaikan oleh Dr. Ella mengenai bab 3. Standar 3.1 sampai 3.10. Nah, untuk yang kebijakan mutu layanan kesehatan ini, mohon izin nanti kalau teman-teman kurang pas apa yang saya sampaikan nanti dikoreksi di chat WA nggih, biar saya nggak tersesat gitu. Kebijakan mutu pelayanan kesehatan ini arah kebijakannya mengikuti RPJMN 2020 sampai 2024 dan di sini diprioritaskan untuk mendorong 6 pilar transformasi kesehatan, yaitu transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan yang terakhir adalah transformasi teknologi kesehatan. Nah, di sini share screen, Dr. Izu. Saya tulisan tangan. Lanjut. Mohon maaf, pripun ini. Tidak membuat tulisan, mohon maaf. Nanti saya share tulisan tangan saya lucu. Kemudian yang tujuan peningkatan mutu pelayanan kesehatan ini ditujukan untuk memenuhi hak pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memberikan kepuasan kepada pasien. Kemudian fasilitas kesehatan diharapkan mewujudkan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik, serta dapat meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai institusi dan masyarakat itu sendiri. Acuan hukumnya untuk kebijakan mutu pelayanan kesehatan ini yang saya tangkap ada 4. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, ini yang terbaru. Kemudian Permenkes 34 2022, ya, di dalamnya ada 6 bab 37 pasal tentang akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, dan juga praktek mandiri. Yang ketiga adalah Permenkes 30 tahun 2022 tentang indikator mutu nasional, dan yang terakhir adalah Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Nah, terkait dengan peningkatan mutu ini, yang menjadi input adalah 1, Vaskes mendapat registrasi nasional, kemudian memastikan kalau Vaskes ini mempunyai izin, baru setelah itu memulai proses akreditasi dan manajemen risiko, serta audit dan peningkatan mutu pelayanan internal lainnya. Nah, outputnya nanti harus ada pengukuran dan laporan indikator mutu maupun indikator keselamatan pasien. Di sini kalau untuk indikator mutu nasional, puskesmas ada 6 indikator, klinik hanya 4 indikator, lain-lain rumah sakit 13, labkes 7, UTD ada 7, dan TPMD ada 4. Nah, yang paling penting di sini yang kita garis bawahi adalah laporan internal ini terlaporkan semua kejadian.
Sentinel maupun KTD, KNC, KTC, KPCS, semuanya harus terlaporkan dan dianalisis serta ditindaklanjuti oleh puskesmas maupun klinik. Kemudian yang eksternal dilaporkan ke KNKP, Komite Nasional Keselamatan Pasien, adalah hanya Sentinel dan KTD saja. Nah, di sini standar akreditasi puskesmas ini kita mendapatkan 5 bab 328 elemen penilaian, cukup banyak ya. Dan yang klinik ini ada 3 bab dengan 104 elemen penilaian. Nah, materi kedua adalah etik yang disampaikan oleh Dr. Dovi, mohon maaf. Tujuannya dari sini peserta mampu menjelaskan kode etik surveyor serta saat melakukan survei akreditasi di puskesmas maupun di klinik. Ada 2 acuan dan 1 referensi yang disampaikan oleh Dr. Dovi. Yang pertama adalah Kepmenkes nomor 0107 nomor 156 2023 tentang kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan Kemenkes. Yang kedua, petunjuk teknis survei akreditasi puskesmas nomor 3991 2022 dan referensinya menggunakan Bertens etik berjudul etika terbitan 2007. Nah, contoh etika ASN ini adalah berakhlak ya. Dalam. Mungkin bisa dipercepat. Oh, enggak, Dok. Mungkin bisa dipercepat ya karena waktu. Oke, baik. Yang contoh etika ini adalah berakhlak ini ya. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, dalam BLC, yang berikutnya adalah BLC. BLC ini alhamdulillah kita dapat mengenal semuanya dan juga hadir sebagai presiden kita terpilih Dr. Tri Wahyu. Terima kasih Dr. Wahyu. Di dalam panci ada nasi hangat enak dimakan. Belajar akreditasi dengan semangat, semoga sesuai yang diharapkan. Nah, yang berikutnya adalah standar instrumen akreditasi puskesmas. Ini disampaikan oleh Dr. Emri dan juga Dr. Ella. Di sini kita harus mampu menggunakan standar dan instrumen akreditasi puskesmas dan klinik. Kemudian dapat melakukan telusur dengan instrumen akreditasi puskesmas dan klinik. Nah, di sini digarisbawahi oleh Bunda Dr. Emri ini bahwa bukti sesuai yang diminta, jangan ngadi-ngadi gitu ya, jangan mengada-ada. Kasihan yang disurvei. Jadi apa fakta dan analisisnya harus sesuai dengan elemen penilaian. Banyak hal yang disampaikan di sini dan ada beberapa nanti catatan saya catat aja di komputer gitu ya. Kemudian Bapak Ibu dapat membuka catatan saya biar dapat ini karena waktunya sudah terbatas. Kemudian saya bacakan terkait dengan acuan yang dipakai untuk rekam medis ini ada cukup banyak Permenkes Rekam Medik, meskipun ada beberapa yang sudah diperbaharui, tetapi ada beberapa yang yang masih lama ya. Jadi Permenkes Rekam Medik 269 tahun 2008 masih digunakan, Permenkes Rahasia Kedokteran nomor 36 tahun 2012. Informasi transaksi elektronik ini sudah diperbarui pada Permenkes nomor 19 tahun 2016. Kemudian persetujuan tindakan medik menggunakan Permenkes 290 tahun 2008. Praktik kedokteran tahun nomor 29 tahun 2004. Kemudian untuk acuan laboratorium Permenkes 14 tahun 2021 tentang usaha berbasis kesehatan yang di dalamnya adalah laboratorium. Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas, Permenkes 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium puskesmas. Dan acuan farmasi ini ada perubahan dengan Permenkes 26 tahun 2020 tentang standar pelayanan kefarmasian. Nah, saya rasa sudah cukup mumet ya. Nanti saya bagikan, saya tulis ulang dengan baik di komputer gitu ya, biar dapat dibagi untuk sahabat-sahabat hebat semuanya. Saya kembalikan ke MOT Desa Bremi, lereng Gunung Argopuro, lokasi Taman Hidup Dewi Rengganis, Cekap Semanten, atur kawulo. Mari dengarkan fasilitator yang boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari isu.